wong mati yang parane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini narasumber kita tidak asing lagi. Sudah banyak diceritakan oleh Mas Itang dalam episode Gunung Arjuno, Gunung Lawu, dan Gunung Merbabu. Dia adalah Mas Sigit. Mas Sigit pada malam hari ini akan menceritakan pengalaman masa kecilnya ketika berkunjung di rumah neneknya di daerah Nganjuk, di mana di daerah neneknya itu terdapat satu keluarga yang sering berantem, istilahnya hubungannya tidak harmonis, sehingga suaminya ini membunuh istrinya itu dengan cara membakarnya. Bagaimanakah kisah atau pengalaman yang Mas Sigit alami? Tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam Bang Idris. Sudah lama ini kita tidak bertemu ya. Semenjak dulu sempat beberapa kali kita naik gunung. Masih ini nggak apa itu, naluri gunungnya masih ada kan? Masih tetap. Dulu kita naik pertama itu Arjuno dulu kan? Pertama Arjuno, iya terus Lawu itu Arjuno, dan Merbabu. Iya Arjuno itu kan ya, itu. Iya. Yang kebetulan sempat diceritain juga sama Mas Itang itu ya. Benar. Ada di Kembara Sunyi itu sempat juga itu. Itu yang di Arjuno, yang jalur Purwosari kan? Iya Purwosari. Iya, itu sempat pengalaman sama Liana juga ya. Mas Nek. Mas Nek, Ilmi. Yang dari Malang itu Mas Nek. Iya betul. Tapi sekarang masih aktif ya di dunia pendakian. Tetap lah. Ngomong-ngomong katanya punya komunitas kecil ini di rumah. Iya di rumah itu Apa ada namanya? Lintang. Lintang. Jadi kebetulan kan rumahku di Surabaya, Tambak Asri. Tambak Asri. Jadi Lintang itu akronim dari Lintang, Lelakune Insan, Tambak Asri, Naraklana gitu. Banyak sekali ya, Iya. makanya mungkin sangat dalam tentunya ya. Iya gitu. Itu Mas Sigit sendiri yang mempelopori. Bukan, saya sebagai penerus ya. Oh. Penerus itu. Tapi alhamdulillah ya, mungkin dari kesibukan itu, dari apa yang kita pelajari di gunung bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Benar sekali ya. Selain itu sekarang kesibukannya apa Mas? Sekarang ngajar di sekolah dekat rumah sih, ngajar pelajaran bahasa Inggris. Oh ya. sama basicnya sama kuliah dulu berarti? Iya benar. Oh ya ngomong-ngomong ini kan dulu Mas Sigit sempat cerita waktu masa kecil itu, yang katanya liburan, liburan ke mana gitu kalau nggak salah. Oh itu di Nganjuk. Oh ya itu pas ada tragedi sesuatu itu ya. Iya di Nganjuk. Itu mungkin menarik untuk diceritakan di Kembara Sunyi ini mungkin Mas. Mungkin ada yang hikmah yang bisa diambil dari teman-teman mungkin. Dulu waktu kisaran tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah saya kelas 2002, kelas 5 kalau nggak salah itu. Gimana? Di Nganjuk, waktu itu kejadiannya liburan sekolah, kenaikan sekolah gitu kan. Jadi liburannya agak panjang, gitu kan. Kalau kenaikan sekolah itu sekitar dulu itu 2 mingguan. Nah itu diajak bapak ke Nganjuk. Nah di Nganjuk, saya juga punya teman kan. Memang hobinya bermain. Masa kecilnya hobi bermain di Nganjuk. Nah naik bis. Pasti di perjalanan mesti ngeluhnya ini, Pak, biar muntah juga, Pak kok nggak toto gitu ya. Maksudnya kok nggak sampai gitu loh. Mesti ngeluhnya begitu. Perjalanan di Nganjuk kurang lebih 3 jam 4 jaman lah. Dari Surabaya, dari Bungurase langsung ke itu itu. Nah ketika pulang itu ada teman, jadi di desa saya juga punya teman namanya Bakri gitu. Nah ketika pulang dari pasar, maksudnya kan turunan bisnya kan di pasar, itu masuk ke desa agak jauh, lumayan sih, kurang lebih 2 kiloan. Apa itu Gojek? Bukan, dulu belum ada Gojek. Iya becak begitu, becak. Nah ketika sampai di depan rumah, Bakri itu naik sepeda kebo gitu loh kan,
Dulu kan di desa itu nggak ada sepeda anak kecil pakai sepeda kecil enggak. Jadi anak kecil sepedanya kebo. Jadi iya lucu gitu kan. Nah, itu tak panggil Bakri, woi yo sedikit gitu kan. Dia seneng karena tiap kali aku ke desa, temanku ya Bakri itu tok. Sudah kayak apa ya, kayak teman akrab lah. Plek lah ya. Plek, padahal pulang ke desa itu jarang sih, kayak kadang 1 tahun sekali, nggak mesti. Tapi mesti sama Bakri itu punya ikatan yang ya pencoplek gitu. Yang raketnya gitu. Nah, kita panggil Bakri gitu kan, dia langsung, wah yo Kit, gue main yo gitu. Mesti Bakri gitu, gue main yo. Mesti pokoknya kesukaannya Bakri itu nyari belut. Aku ingat sekali dia nyari belut di sawah gitu. Itu sambil layangan, tapi kalau layangan nggak bisa aku biasanya kalau layangan Bakri yang kendali ya, aku sing pegang itu omplong ya kan, kaleng itu kan, itu untuk benang itu, untuk gulungan benang itu. Lor Kit lor itu maksudnya diolor, lor Kit lor ya ini itu, tarik saya yang gulung gitu. Itu. Nah, ketika pulang ketemu Bakri ya nanti main kan. Tuh gak berapa lama Bakri datang, ayo main kemana gitu. Biasalah kita nyari belut gitu. Nah, setelah itu nyari belut, setelah nyari belut layangan gitu kan. Itu pokoknya kalau nggak nyari belut ya layangan sama Bakri itu. Nggak pernah main sama banyak orang, nggak pernah sama teman-teman lain, nggak. Bakri itu tok temanku. Itu kan di desa. Nah, setelah itu dia bilang, Kit, di situ ada sumur bor gitu. Sumur bor itu di Nganjuk itu terkenal, di dekat rumah Mbak itu ada sumur bor namanya. Jadi itu sumur bor itu peninggalan Belanda. Jadi airnya keluar terus gitu. Sumur bor namanya. Peninggalan Belanda, airnya keluar terus. Nah, di situ biasanya mandi. Bakri kan bilang, Kit, kono ono sumur bor gitu. Apa sumur bor itu? Bakri kan nggak tahu kan. Nanti kesana. Nah, itu ternyata itu sumur bor itu peninggalan Belanda. Saking lamanya memang untuk pengairan sawah. Keluar terus airnya. Gitu. Nah, di situ mandi. Seneng lah gitu. Namanya orang kota nggak pernah lihat air yang jernih, seger itu kan. Kemudian ada sawah, seneng lah gitu. Kri, kon kok ero iki maksudnya? Kri, kamu kok tahu tempat ini? Iya, ini baru diaktifkan, dulu memang ditutup. Dulu ditutup. Nggak tahu kenapa, mungkin ya ada yang pihak yang menunggangi. Tapi setelah itu sudah milik warga lagi dan digunakan untuk pengairan sawah gitu. Nah, itu. Nah, pada waktu itu setelah main ke sumur bor, Bakri bilang, Kit, nanti malam kita main kemana gitu kan. Ya itu 2 hari setelah saya datang ke desa. Tuh, jadi hari pertama main layangan, dan narik belut, yang kedua mandi di sumur bor, gitu. Nah, malamnya itu kan bilang, Kit, nanti kita main kemana gitu kan. Terserah. Ya ke rumah lo, ke rumahmu aja gitu. Mesti ke rumah nenek saya. Main apa, Kri? Ya main itu aja, main apa, bayang-bayangan. Jadi kita buat tangan, jadi kayak gini. Ini kelinci jadi gini. Ini dari oblik itu, dari oblik untuk bayangan tangan jari kita kayak gini, bebek gitu kan. Gitu semacam itu. Itu. Terus main gitu kan. Bakri bilang, aku pengen nggak di sini Kit. Tuh mau mana? Nggak tahu, kok kayaknya nggak enak gitu. Gitu, ya wis. Ya terserah lo gitu kan gini. Ya nggak tahu juga gitu kan. Nanti aku pulang balik ke sini lagi, kamu juga ke sini kan? Iyalah, nanti kabar-kabar ya gitu. Ya wis, pokoknya kalau pulang ke desa temanku mesti Bakri gitu. Nah, pada waktu itu Bakri pamit, nggak tahu mau kemana. Tuh. Ya wis, aku bilang ya kalau pamit nanti kalau balik lagi ya temenin aku main Bakri gitu kan. Iya tenang aja gitu bilang gitu.
Nah, setelah main yang lampu template itu dengan bayang-bayangan tangan, gak berapa lama suara ledakan keras sekali, duar gitu kan. Kaget gitu, ada apa ini, ada apa ini, kebakaran, kebakaran, sudah teriak. Bakri itu rumahmu gitu kan. Tak lihat Bakri sudah nggak ada. Duh, pasti Bakri sudah ke sana duluan gitu kan. Aku coba ke sana nggak bisa mas, nggak bisa, ketutupan warga, banyak warga, dan waktu itu kan kecil kan, nggak boleh ke sana, bahaya kan, didandangi sama ditutup blokade sama warga. Nggak boleh anak kecil gitu. Saya hanya bisa dari jauh, mungkin jaraknya sekitar 10 meteran gitu loh. Tapi api sudah besar. Api sudah besar. Terjadi ledakan kedua, duar gitu kan. Kok meledak ya? Apa pemicunya? Nggak tahu waktu itu. Apa pemicunya aku bisa meledak? Dan rumah itu kan, kalau umrah desa itu kan biasanya kayu kan ya. Kayu terus apa, genteng gitu kan. Atapnya genteng gitu. Tok wis, apa yang meledak itu kan. Nah, setelah meledak, warga kan berbondong-bondong ini ambil air di sumur, karena di desa itu sulit akses kota. Desa jaraknya mungkin sekitar 1 jaman lebih jarak kota ke desa. Ada pemadam kebakaran? Iya, nggak ada. Terus sudah padam sekitar 1 jaman lah, 1 jam itu sudah padam, mengecil. Sudah dinyatakan aman. Setelah itu evakuasi lah. Evakuasi, ada salah satu masuk orang, dia langsung kaget. Di ruang tamu itu ada sesosok tubuh, dia sudah kayak gini, mekangkang begini, itu kaku. Dan kondisi, tahu sih kalau apa ya, kalau daging yang terbakar itu ya, itu nggak kelihatan kulitnya kan, hitam gitu kan, hitam. Kemudian ada merah-merahnya begitu, dan baunya sudah bau sangit gitu ya. Daging yang terbakar yang kelewatan sangitnya gitu, gosong gitu kan. Saking kakunya jadi nggak bisa ditekuk. Nah, itu di ruang tamu waktu itu. Karena rumahnya Bakri itu ruang tamu, ruang tengah, dapur gitu kan. Iya, halamannya memang luas, Kan desa kan rumah halamannya luas-luas kan. Nah, diduga yang di ruang tamu itu ayah Bakri. Gitu. Karena tubuhnya besar. Dan pada saat ditandu, itu tandunya nggak muat ya, hanya tubuhnya ini tok. Tangan dan kakinya tidak bisa tutup sama penutupnya, itu apa ya, kain jarit seadanya, sewek itu loh ya, sewek batik seadanya. Tangan dan kakinya kelihatan, aku nggak bisa ditekuk, gini kan. Dan itu sudah melepuh, itu kulitnya sudah keluar hitam dan kebakar, itu kelihatan jelas sekali, dan baunya daging yang terbakar gitu ya. Terus kalau siapa lagi? Setelah di ruang tamu masuk lagi di kamar tengah. Kamar tengah itu diduga ada anak usianya kira-kira 10 tahunan, dan juga ada balita 5 tahun. Itu diduga karena di rumah itu 4 orang kan. Di rumah itu dihuni 4 orang, Bakri, ayah, ibu, dan adiknya. Tuh. Nah, berarti yang usia 10 tahun itu Bakri. Duh, padahal Bakri itu tadi main sama kamu tadi kan? sama aku. Pada saat kejadian, kenapa kok itu tiba-tiba Bakri sudah kondisinya di kasur,
amben, di desa itu kan amben kan, Iya. gitu kan. Di atasnya kondisi kasurnya sudah nggak berupa kasur, sudah Hangus lah. hangus. Cuma ada tubuh gitu kecil, ya usia 10 tahunan waktu itu. Tuh, dan kulit-kulitnya juga Terus berbakar itu. terbakar sama kapuk-kapuknya itu loh kan, dulu kapuk Kayak ya, lengket-lengket. lengket-lengket gitu. Di kulitnya. Heeh. Terus adiknya di bawah. Di bawah. Iya. Heran, padahal kenapa kok adiknya di bawah? Kok nggak tidur di kasur sama Bakri? Itu yang main denganku itu bukan Bakri, itu ya bukan Bakri jasadnya, itu sudah arwahnya mungkin ya pamit gitu kan. Karena pada saat kejadian Bakri itu main denganku. Terjadi kebakaran, ledakan, duar, Bakri sudah nggak ada. Tiba-tiba menghilang. Iya, padahal jarak rumah nenek dengan rumahnya Bakri lumayan kalau kita jalan ke sana. Gitu. Setelah diambil, dievakuasi mayat Bakri dan adiknya, kemudian mayat ibunya. Ibunya sama juga, kondisinya juga nggak bisa lurus gini. Berikutnya ya, kalau di desa kita kan tahlilan kan, tahlilan, jagongan gitu. Hari pertama, oke, tahlilan. Ada satu orang yang dia itu aneh gitu, aneh. Tahlilan, terus kayak dia itu nggak ngikutin apa ya, baca-bacaan. Ya dia diam saja gitu, silo gitu duduk, silo bersila gitu, diam saja, nggak ngomong. Kan heran kan. Hari kedua sama juga, dengan posisi yang sama. Cuma duduknya beda. Kemarin dia di depan pintu, pertama di depan pintu, kemudian sebelahnya lagi gitu. Terus Hari ketiga juga agak ke jauh dari pintu, kan di halaman gitu, karena rumahnya kan nggak bisa dipakai karena waktu itu. berarti tahlilannya di halaman. Gitu. Tapi kondisi rumah belum dibersihkan loh ya. Ya. Warga masih fokus dengan tahlilan gitu kan. Setelah 7 hari, orang itu ngomong bahwa di hari pertama itu dia kelihatan kaki besar di depan pintu dengan kondisi yang sudah bukan berupa kaki, sudah kulit ini sudah melepuh. Tahu nggak yang seperti ada kayak sate itu kan, lemaknya kan ada minyaknya, itu gilap, ada berminyak gitu. glowing gitu iya. Gitu. Itu hari pertama dia bilang gitu. Kenapa kok hari pertama diam saja? Itu karena Dia melihat itu. Yang kedua sama, tapi bukan kaki. Apa? Orang, diduga bapaknya Bakri. Hari ketiga ibunya Bakri. Kenapa kok ibunya Bakri? Kata bilang gitu. Karena posturnya agak gemuk sedikit. Mungkin rambut mungkin. Rambut nggak bisa, rambut sudah itu sudah hilang. Kalau dilihat itu seperti apa ya? Bayangan gitu kan. Cuma sudah warnanya hitam merah gitu loh, itu merah gitu. Wajahnya nggak bisa dikenali. Gitu. Berdiri. Gitu. Dan yang 7 harinya baru semua Bakri, sekeluarga, adiknya, bapak dan ibunya. Gitu. Hanya berdiri tok di depan pintu. Dan setelah itu evakuasi dah rumahnya, pembersihan rumah dilakukan sama perangkat kampung, RT, RW, lurah gitu ikut menyaksikan. Karena ini kebakaran apa ya, menelan korban sekeluarga gitu loh. Beritanya sampai ke bawah kemana-mana, heboh gitu loh. Iya betul. Tuh. Dan pada saat kejadian itu
orang-orang itu sudah wah, pasti ada salah satu yang nggak beres gitu kan. Salah satu tapi nggak tahu gitu, nggak tahu apa gitu kan. Ketika dimasuki perangkat desa, mencari apa yang penyebab terjadi ledakan itu gitu kan. Oh, setelah dilihat ke dapur, ternyata di dapur ada jerigen bensin. Kalau warga sudah tahu profesi dari Bapak Bakri sebagai penjual bensin eceran, gitu. Itu penyebab kebakaran. Nah, dan ketika masuk di ruang tamu, oke, gak apa-apa, aman loh. Masuk di dalam kamar, itu ada sesuatu yang dihinggapi banyak lalat. Ini apa itu gitu kan? Yang nemuin Pak RT. Apa itu? Oh, ada lalat banyak di situ. Jadi seukuran apa ya? Kepalan tangan gini. Dan kecil-kecil 3, 1, 2, 3 dan ini. Apa itu? Nggak tahu. Ketika ditendang, lalatnya itu kan pergi kan. Ternyata itu mirip organ tubuh. Kalau nggak salah kayak jantung gitu. Jantung. Iya. Gitu. Ketika itu juga Pak RW ngambil kantong plastik, dimasukkan. Kemudian dibawa ke pemakaman. Oh, dikubur. Dikubur ke salah satu keluarga Bakri. Karena kan nggak tahu itu milik siapa. Nggak berapa lama sudah evakuasi, pembersihan rumah kan diambil puing-puingnya, kayu-kayunya diambil, sudah bersih kan. Cuma masih ada kayak kusen-kusennya yang ada kebakaran masih utuh gitu kan, masih kosong, arang berupa kayak arang itu. Kampung pada saat itu sepi sekali. Kayak, jadi orang apa ya, juluki itu kayak kampung setan gitu kan, saking sepihnya. Pada saat kejadian itu, setelah 7 hari sudah sepi kan. Kejadian sehari sampai 7 hari kan orang jagongan tahlilan kan. Setelah tahlilan itu sepi. Nah itu setiap kali orang yang lewat pasti bau gosongnya itu segar gitu loh, kayak baru mateng. Iya, baru kejadian. Dan setelah itu tangga desa tuh bilang, kemarin di rumah saya ada yang gedor-gedor. Yuk gitu kan. Dok. Utangmu bayar nak ngone keponakanku gitu kan. Yuna itu bingung. Sopo iki gitu kan. Dia ingat, oh iya, dia pernah hutang ke Ibu Bakri dan lupa membayarnya. Begitu. Setelah Yuna cerita begitu, agak jauh pojokan dari rumah Yuna, itu sama juga. Oh iya, kemarin juga rumah saya didatangi. Mbak, ya tolong ya, saman wis tak tagih gak tahu bayar begitu. Wis utangmu bayar nak ngene anak keponakanku begitu kan. Dia bilang begitu. Nah, seketika itu terus ada susu itu berkembang dan tahu suara itu suara dari Ibu Bakri. Diambil kesimpulan, dicari kenapa kok sampai neror dengan suruh bayar hutang di situ, di keponakan itu. Ternyata
Ibu Bakri ini rentenir. Dia memberikan pinjaman uang, jadi ada bunganya. Jadi misalkan pinjam 1 juta, bayarnya ya 1.200.000 begitu. Pinjam dengan bunga, itu kan tidak diperbolehkan. Iya, betul. Iya kan? Pasti ada saja dampaknya. Betul, sepakat. Iya kan? Itu. Mungkin dari situ awal kejadian efek dari terbakar rumah Bakri. Dan orang-orang itu tahu bahwa orang tua Bakri sering berantem. Oh, harmonis. Nggak harmonis gitu. Piring pecah lah. Oh. Setiap malam itu sering tetangga-tetangga itu bilang gitu. Mungkin karena aura uang yang didapatkan itu tidak halal, sehingga lingkungan pun ikut pengaruh juga. Bisa jadi. Dan Bakri ini kalau apa ya, anaknya ini, dia ini malas sekali nyeritakan kehidupan keluarganya gitu. Ya itu sudah makanya dia kayak mau pulang, dia nggak mau sebenarnya. Mau pulang ke rumah dia nggak mau, pengennya main gitu. Nggak kerasan, iya, nggak kerasanan gitu loh anaknya itu di rumah itu. Dengan kondisi rumah seperti itu, juga karena ya yang dimakan mungkin ya hasil dari itu tidak baik gitu ya. Iya. Mungkin dari pengalaman dan ceritakan Mas Sigit, khususnya keluarganya si Bakri ini, apa sih yang menjadi hikmah atau yang bisa diambil pelajaran dari cerita itu? Hikmahnya ya sesuatu yang halal, sesuatu yang haram itu pasti ada dampaknya. Gitu. Memang sih zaman sekarang ya ada yang bilang gitu, golek duit halal itu soro gitu kan. Ya wis golek duit haram ae po. Yang penting iso mangan gitu kan. Iya, tapi itu tidak baik untuk suatu prinsip. Haram ya haram. Halal ya halal. Halal ya halal, tidak bisa yang penting iso mangan, bukan begitu gitu. Itu loh yang menjadi patokan orang. Dia sudah akalnya sudah hilang gitu kan. Dia anggap haram halal sama saja, yang penting bisa makan begitu, tanpa memikirkan dampak apa yang terjadi pada keluarganya gitu loh. Kalau itu membantu ya nggak usah bunga gitu, saya ikhlas membantu gitu kan gitu. Tapi tidak, pasti ada bunganya. Namanya juga rentenir ya kan. Sok baik gitu kan. Dipinjam misalkan 1 juta, ya baliknya 1.200.000 gitu. Mungkin kita sebagai ya orang saat ini tolong dihindari lah untuk berurusan dengan rentenir ya. Karena apa itu dampaknya itu tidak hanya melalui diri kita saja gitu loh. Lingkungan sekitar, keluarga itu kan juga pengaruh juga dari hasil interaksi kita seperti itu gitu lah Mas Sigit. Benar. Efeknya tuh ya yang kena bisa sama anak, keluarga. Iya, betul. Di rumah itu nggak nyaman gitu kan. Suasananya itu ya tidak setenang gitu mungkin. Gitu. Iya, ya mungkin itu Mas Sigit. Terima kasih sekali lagi buat sharing cerita pengalamannya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya buat sobat Gembara sekalian dan bisa kita jadikan pelajaran. Untuk saat ini ya tolong untuk dihindari dengan urusan dengan rentenir. Kalaupun ada keluarga ataupun saudara kita yang istilahnya itu bergelut di dunia rentenir, tolong diingatkan bahwasanya itu tidak diperkenankan dalam agama seperti itu ya Mas Sigit ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini membuat keberkahan lah untuk semuanya ya. Terima kasih Mas Sigit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.